Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, dan para pemirsa di mana saja berada yang masih setia mendengarkan kajian kita dari Masjid As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dengan rahmatnya dan keberkahannya, dan semoga kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, baik nikmat yang lahir maupun yang batin, nikmat duniawi maupun nikmat ad-din, nikmat yang berupa keimanan, amalan soleh. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepadanya sebagai hamba yang diberi akal yang sehat. Kemudian pada malam ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Yaqut Al-Munaddad fi Madhhabil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas itu berisi tentang pelajaran fikih khusus dalam mazhab Hambali, yaitu kitab yang menulis tentang pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Tayyib, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tentang puasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, ini berkat karunia bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita selesaikan pembahasan tentang i'tikaf. Ada beberapa yang tersisa, namun karena waktu tidak mengizinkan, jadi kita tidak sampai selesaikan. Ada perincian dari yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Tapi pada malam ini, karena ini pertemuan terakhir, karena pekan depan ini kita insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat tersebut. Taib, ini pembahasan terakhir malam ini insyaallah, yaitu pembahasan tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Boleh kita sebut dua-duanya, boleh kita bilang zakat fitrah atau zakat fitri, zakat fitrah bahasa kita, atau zakat fitri. Jadi istilah ini yaitu zakat disandarkan ke fitri. Jadi secara bahasa zakat fitri artinya zakat yang disandarkan ke fitrah, fitri. Maksudnya apa? Fitri itu yang dimaksud adalah berbuka. Fitri itu artinya berbuka. Yang dimaksud sini adalah
Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, yang dimana seorang ketika sudah selesai dari bulan Ramadan masuk Idul Fitri, dia diwajibkan untuk membayar apa? Zakat. Makanya dinamakan zakat fitri karena dia dibayar pada Idul Fitri. Zakat ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, terbagi dua. Ada dua jenis. Ya, secara garis besar ada zakat mal dan ada zakat fitrah atau fitri. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Yang akan kita bahas ini di malam ini adalah zakat fitrah karena ini berkaitan dengan puasa. Apa perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah? Di antaranya kalau zakat mal itu zakat yang berkaitan dengan harta. Ada nisab tertentu dan haul. Jadi dia berkaitan dengan harta. Kalau zakat fitri bukan berkaitan dengan harta, tapi dia berkaitan dengan jiwa. Nah, tiap jiwa diwajibkan untuk membayar zakat ini fitrah. Iya, dia tidak berkaitan dengan harta. Makanya kalau misalnya kita punya harta di tempat lain, maka ketika wajib membayar zakat tersebut, yaitu zakat mal, maka bayarnya di situ, di kampung tersebut, di daerah tersebut, di daerah yang harta kita ada di situ. Walaupun kita di tempat lain, misalnya kita di Ambana, harta usaha kita misalnya ada di Gorontalo. Begitu wajib membayar zakat, sudah nisab dan haul, yaitu dibayar zakatnya di mana? Di Gorontalo, karena harta kita ada di sana. Ini zakat mal. Kalau zakat fitrah, yaitu karena dia berkaitan dengan jiwa kita, badan kita, fisik kita, berarti kita bayar di mana tempat kita berada di situ. Kalau kita di sini, bayarnya di sini. Kalau misalnya kita ke Gorontalo, berarti pas mau bayar zakat fitrah ya di Gorontalo. Sesuai dengan tubuh kita ada di mana, fisik kita ada di mana. Kalau harta sesuai dengan keberadaan harta tersebut. Taib, kata beliau hafizahullah taala, Syekh Samir bin Yusuf Al-Hakali hafizahullah taala, wa tajibu zakatul fitri bi thalathati syurutin. Zakat fitrah itu menjadi wajib dengan 3 syarat. Artinya kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini maka tidak wajib. Yang pertama al-Islam. Hendaknya seorang itu muslim. Abu Gibran paham ya? Senyum-senyum sendiri Abu Gibran. Perhatikan. Yang pertama al-Islam. Berarti keluar dari kata al-Islam ini apa? Andra? Lawan dari al-Islam apa? Kafir. Berarti kafir tidak wajib bayar zakat. Ini syarat yang pertama, hendaknya dia muslim. Paham ya? Muslim apa yang dimaksud di sini? Karena muslim banyak ya kan, ada yang sudah dewasa, ada yang masih kecil, ada yang mumayyiz, ada yang di bawah mumayyiz, ada orang gila ya kan? Ada laki-laki, perempuan. Pada pembahasan pertemuan sebelumnya kan kita bahas ada syarat mumayyiz ya kan? Ada syarat apa? Harus berakal ya kan? Nah, kalau di zakat fitrah begitu juga zakat mal tidak disyaratkan berakal walaupun dia orang gila. Selama dia masih muslim. Loh, orang Ustadz ini orang gila kok dibilang muslim? Ya iya. Dilihat dari keluarganya. Ya kan? Kalau dia berada di keluarga muslim ya dia muslim.
Ayahnya muslim, dia muslim berarti orang gila itu. Makanya ketika dia wafat, meninggal, dimakamkan di pekuburan muslim. Harta orang gila ini jadi ahli waris, yang dapat ahli waris muslim. Ini berat untuk mengatakan ini orang kafir muslim, ini ada hukum yang berlaku di situ. Tidak bisa sembarang kita. Makanya kita bilang ini orang kafir, keluar dari Islam, ini berbahaya, tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena ada konsekuensi hukum yang berlaku di situ. Tidak boleh dimakamkan di pekuburan muslim kalau dia sudah kita tetapkan dia kafir. Tidak mewariskan, keluarganya tidak dapat warisan kalau keluarganya masih muslim. Tidak mewariskan. Kemudian tidak halal dinikahi, jadi suami istri, satu muslim, satu misalnya kita tetapkan kafir. Jadi bahaya. Tidak boleh sembarang bermudah-mudahan menetapkan seseorang itu kafir, keluar dari Islam kalau memang asalnya muslim. Walaupun orang gila, lihat nih, orang gila. Kita tetapkan dia muslim selama kapan? Selama keluarganya muslim. Hidup di kalangan muslim, orang tuanya muslim, kita bilang ini orang gila muslim. Begitu juga anak kecil yang belum masih bayi misalnya. Seperti anak yang umur berapa? 1 bulan, 2 bulan. Ustadz, kau anak dibilang muslim? Iya. Penetapan muslim dengan tidak ini akan berlaku hukum di atasnya, konsekuensi. Kalau anak bayi ini meninggal, berarti hartanya menjadi ahli waris anak dari keluarganya kan. Misalnya anak ini punya harta, paham ini, dia hadiahkan misalnya oleh orang lain. Begitu lahir anak kita misalnya begitu lahir anak kita, ada orang nyumbang untuk anak kita. Saya nyumbang mobil karena sebagai apresiasi saya, senang saya, bahagia saya, orang kaya misalnya. Saya sumbang ini mobil untuk anak tersebut. Berarti mobil ini hartanya siapa? Hartanya si anak. Bukan hartanya orang tua, bukan. Makanya kalau ini anak besar dewasa jadi miliknya, itu memang miliknya. Nah, bagaimana anak ini wafat, meninggal dalam keadaan dia masih bayi? Kalau kita tidak tentukan dia muslim atau bukan muslim, harus kita bilang muslim. Kalau dia hidup di kalangan orang kafir, orang tuanya kafir, yang melahirkan kafir, kita katakan anak bayi ini kafir. Makanya dibangun hukum tidak boleh dimakamkan di pekuburan muslim. Dan seterusnya. Jadi di sini syarat yang pertama untuk menjadi wajib membayar zakat fitrah muslim. Berarti orang kafir tidak wajib. Tidak ada kewajiban bayar, tidak sah. Ya, muslim. Entah muslimnya itu perempuan atau laki-laki. Entah muslimnya itu orang besar, dewasa atau anak kecil. Berakal atau tidak berakal, gila, masuk semua di situ. Budak atau merdeka, sama. Pokoknya dia berkaitan jiwa, selama orang itu ada nafas, dia hitung-hitungan jiwa, tetap wajib membayar zakat, wajib membayar zakat. Walau lam yasum, kata beliau, walau lam yasum, muslim di sini walaupun tidak berpuasa tetap wajib bayar zakat fitrah. Misalnya ada orang tidak puasa, dia sengaja tidak puasa, atau ada uzur misalnya sakit, wanita misalnya haid, atau tidak ada uzur, dia sengaja tidak puasa, tetap wajib bayar zakat. Jangan mentang-mentang saya tidak puasa, saya tidak wajib bayar zakat. Tidak, tetap wajib bayar zakat. Ini kewajiban tersendiri. Kata beliau, walau lam yasum, walaupun dia tidak berpuasa. Ini syarat yang pertama, dia muslim. Dengan rincian yang kita sebutkan. Kemudian wal gina, dia kaya. Artinya memiliki kelebihan, lebih dari kebutuhan dia yang pokok. Kaya yang dimaksud di bab zakat fitrah adalah hartanya melebihi dari kebutuhan yang pokok.
Ah, bukan kayak nanti punya tidak, lebih dari kebutuhan pokok. Wa ayyakuna malikan li hawaijil asliyah. Kemudian yang ketiga, dia memenuhi kebutuhan yang pokok. Jadi yang ketiga, dia memenuhi kebutuhan yang pokok, bisa memenuhi kebutuhan yang pokok. Nah, berarti kalau ada lebihnya baru itu yang dia bayar untuk zakat. Nanti sebentar insya Allah kita akan lewati kebutuhan yang pokok seperti apa. Iya, yang jelas di sini syarat ini maksudnya apa? Syarat yang kedua dan ketiga ini yang jelas melebihi kebutuhan pokoknya dia. Dia untuk makan ada, makan dia tidak, maksudnya makan dia dan anak-anaknya dan orang yang di bawah tanggungannya dia. Dia makan ada, istrinya ada, anaknya makan, bisa cukup satu keluarga. Kemudian ada lebih, itu yang dia bayar untuk zakat fitrah. Kalau pas, berarti dia bukan orang yang wajib membayar zakat. Itu syaratnya berarti lebih dari kebutuhan yang pokok. Taib. Wal ghaniyyu huna, di sini beliau terangkan. Wal ghaniyyu huna huwa alladhi tawaffara fihi syartan. Tapi kata beliau, yang dimaksud kaya di sini, jangan menurut definisi kita kaya. Kaya yang dimaksud sini kita perhatikan itu penjelasan para ulama. Yang dimaksud kaya di sini yang menjadi wajib membayar zakat fitrah, yaitu terpenuhi dua syarat. Di sini kata beliau dua syarat, tapi ternyata setelah dia rinciannya 4. Berarti salah tulis beliau ini. Ya. Terpenuhi dua syarat, tapi yang tertulis di bawah ini 4 syarat. 1, 2, 3, 4. Berarti salah tulis. 4 syarat berarti. Yang betul 4 syarat. Ya, namanya manusia kan bisa salah tulis. Al-awwal yang pertama, maliku quti nafsihi yaumal idi wa lailatahu. Kata beliau, yang dimaksud kaya di sini adalah dia memiliki makanan untuk dirinya, yang memenuhi untuk dirinya. Yaumal id wa lailatahu, pada hari id dan malam id. Malamnya hari id. Dan sebentar beliau jelaskan juga kadar yang orang itu wajib untuk membayar zakat. Jadi dia memiliki makanan yang dia bisa makan pada hari id. Kemudian yang kedua, itu yang maksud kaya. Yang kedua, wa maliku quti iyalihi yaumal id wa lailatahu, juga memiliki makanan yang bisa dia kasih makan siapa? Keluarganya, orang yang dia tanggung, istrinya, anaknya, pembantunya misalnya. Kalau misalnya ada orang yang dia tanggung, biar bukan anaknya, orang lain tinggal di rumahnya dia tanggung, itu masuk tanggungan dia berarti. Dia kasih makan semua. Ini orang kaya, dia ada makanannya untuk istrinya, keluarganya, dan orang yang dia tanggung. Kemudian yang ketiga, wa fadhala lahu yaumal id wa lailatahu sa'un an qutihi wa quti iyalihi. Kemudian ada lebihnya dari yang tadi. Itu yang ketiga. Jadi ada yang dia makan, kemudian keluarganya makan, istrinya, anaknya, atau orang yang dia tanggung. Kemudian ada lebih dari itu. Kalau pas-pasan berarti tidak wajib, dia pas semua, tidak lebih dari itu. Lebihnya kapan? Nanti beliau akan jelas sebentar. Ayyakuna wajidan li hawaijil asliyah,
Kemudian yang keempat, ini yang termasuk definisi kaya ini, yaitu bisa memenuhi kebutuhan yang pokok, kebutuhan asli, kebutuhan pokok. Berarti orang ini orang kaya. Yang pertama apa ya ikhwan? Disebut orang kaya wajib bayar zakat ini. Ada yang dia makan, kemudian untuk keluarganya, istri, anak, dan orang yang dia tanggung. Kemudian yang ketiga, memenuhi di ini susunannya kurang teratur. Yang ketiga, dia bisa memenuhi kebutuhan pokok. Apa maksudnya kebutuhan pokok di sini? Memenuhi kebutuhan pokok artinya apa? Bukan hanya makan, bukan hanya makanan gitulah. Karena kadang seseorang ada kebutuhan yang lain itu dalam rumah. Seperti apa? Bayar listrik. Itu masuk kebutuhan pokok. Antum tidak bayar, mati. Bulan puasa mati, gelap semua. Habis malam hari raya tidak bayar, mati. Iya kan? Itu masuk kebutuhan pokok itu. Listrik, kemudian air. Jadi bukan hanya yang dimakan ini. Jadi lebih dari dia untuk makan makanan, termasuk kebutuhan pokok, yaitu apa? Listrik, air, apalagi yang lain. Kemudian untuk bayar ongkos uang kendaraan ini supaya bisa jalan, BBM. Antum punya motor, punya mobil, itu masuk kebutuhan. Isi bensinnya, olinya. Nanti lebih dari itu baru untuk bayar zakat. Kalau pas semuanya, berarti tidak wajib bayar zakat. Paham di sini, ikhwan? Taib itu yang dimaksud orang kaya di sini. Orang kaya itu terpenuhi kebutuhan makannya dia, keluarga, anaknya, orang yang dia tanggung, kemudian dan terpenuhi kebutuhan pokok selain makanan yang tadi saya sebut. Ya. Kemudian lebih dari itu, 4 berarti 4 langkah, berarti lebih dari itu. Itu yang dibayar. Kalau pas-pasan berarti tidak wajib. Justru dia yang diberi zakat nanti. Taib fayukhriju zakatal fitri an itsnaini. Kata beliau, dia keluarkan zakat fitrinya dari 2. Maksudnya siapa yang dia keluarkan zakat fitrahnya? Siapa? Ada 2. Yang pertama nafsuhu au nafsihi, yaitu dirinya. Zakat fitrah untuk dirinya. Yang kedua, wa muslimin yamunuhu walau syahr Ramadan. Yang kedua, orang muslim yang dia tanggung. Orang muslim yang dia tanggung. Berarti di sini mencakup istri, anaknya, dan siapa saja, biar bukan DP anak, biar bukan DP istri. Orang miskin misalnya, iya kan, tidak mau bicara, atau orang dia yang tanggung. Keperluannya apa, dia yang tanggung, makannya dia yang tanggung. Ini masuk di sini berarti dia bayarkan zakatnya, orang yang menanggung ini, untuk dirinya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya. Itu yang dia bayarkan zakatnya. Ada budak, dia bayarkan untuk budak. Anaknya 10 orang, ya bayar, berarti bayar semua. Istri 4 Muhammad. Iya, Abu Gibran, istri 4, bayar semua itu zakatnya. Tiap 4 istri anaknya bawa 10 anak. Berapa anak itu? 40, dia bayarkan zakatnya semua. Dia tanggung lagi, ada orang miskin misalnya, anak yatim, dia tanggung makanannya tuh, tanggung, atau siapa saja yang dia tanggung. Itu juga dia bayarkan zakatnya. Kalau dia yang nanggung, dia yang bersedia untuk menafkahi orang itu, berarti dia yang bayarkan zakat. Taib
Fa in ajaza 'anil ba'dhi bada'a ala tertib. Jika dia tidak mampu untuk menanggung semua, bayar semua orang yang ada di dalam tanggungannya ini, maka hendaknya dia bayar sesuai dengan urutan-urutan sebagai berikut. Mau bayar semua tidak cukup. Mana yang didahulukan ini? Mesti ada yang tidak dibayarkan kan? Karena tidak cukup untuk semua. Di sini berlaku apa? Tertibnya, susunannya. Yang pertama binafsihi, dia dahulukan dulu dirinya, bayar zakat untuk dirinya. Yang kedua famroatihi, istrinya. Yang kedua istrinya. Yang ketiga faroqiqihi, budaknya. Sekarang tiada budak, tapi tidak apa-apa disebut. Ini hukum fikih kan, disebut-sebut oleh para ulama. Kemudian yang keempat fa ummihi, baru ibunya. Ibunya urutan yang keberapa? Keempat. Yang kedua siapa? Istri. Dan sebentar saya jelaskan. Ustaz, ini kok istri lebih didahulukan dari ibu, Ustaz? Fa abihi, kemudian yang kelima bapaknya. Fa waladihi, kemudian yang keenam baru anaknya. Yang ketujuh fa aqraba fi mirasin, yang ketujuh orang yang terdekat dari ahli waris. Orang yang terdekat dari ahli waris. Ada berapa berarti ini tingkatan? 7. Dirinya, istrinya, budaknya, ibunya, kemudian ayahnya, anaknya, 6, kemudian ahli waris yang terdekat. Jadi dia lihat, ternyata yang saya bisa bayar ini cuma 3 golongan, 3 orang misalnya. Berarti dirinya dulu, baru istrinya. Cuma 2 orang, misalnya 2 golongan yang saya bisa bayarkan ini. Siapa? Dirinya dengan istrinya. Berarti diri istrinya. Yang lain tidak. Tidak dia bayarkan, cuma itu yang cukup. Paham di sini? Nah, jangan dirinya dia bayarkan juga. Misalnya siapa? Ibunya, istrinya dia tidak bayar, tidak boleh. Susunannya harus habis dirinya, istrinya. Ustadz, ini kok bisa didahulukan istri dengan sama ibu, Ustadz? Ini yang membesarkan kita siapa, Ustadz? Istri apa ibu kita? Siapa yang bisa jawab? Abu Gibran. Kenapa istri didahulukan di sini? Alasannya kenapa? Di sini baru berlaku apa? Kita pahami bahwasanya agama itu dibangun di atas dalil. Agama itu adalah wahyu, dalil, bukan berdasarkan akal dan perasaan. Kalau secara akal, ibu dulu, ya kan? Baru istri. Tapi karena ada dalil yang menuntut susunan seperti ini, maka para ulama susun seperti ini. Tidak bisa berarti kita otak-atik. Karena ada dalil. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena nafkah untuk istri itu sifatnya wajib secara mutlak. Sifatnya wajib secara mutlak, walaupun kita miskin, ya kan? Kita punya istri, walaupun istri kita kaya, kita miskin, tetap wajib bagi kita menafkahi istri kita. Sementara ibu, orang tua tidak wajib. Kalau kita miskin, tidak wajib kita kasih nafkah, karena kita miskin, ya kan? Yang wajib kita nafkahi orang tua ketika orang tua susah. Yang wajib untuk kita nafkahi ketika kita punya kelebihan, kaya, lebih dari kebutuhan kita, ada yang lebih, baru kita nafkahi orang tua. Tapi kalau kita miskin, tidak wajib kita nafkahi orang tua kita. Kita juga susah. Paham ini? Tapi kalau istri, walaupun kita susah, tetap wajib menafkahi. Paham di sini? Paham ya? Terus alasan berikutnya adalah karena nafkah, karena istri itu menjadi istri kita disebabkan akad. Karena kita ada akad nikah.
Ini sama seperti apa? Kayak kita apa? Jual beli, ada perjanjian. Ya, ini kita harus dahulukan, harus bayar gitu. Nah, jadi karena ada akad seperti ini, maka kita harus dahulukan istri kita. Dan juga nafkah untuk istri ini secara mutlak wajib dibayar. Walaupun kita miskin tetap wajib dibayar. Istri kita kaya, jangan mentang-mentang istri kaya tidak dikasih nafkah. Terus juga nafkah untuk istri ini jadi utang kalau kita tidak bayar. Hati-hati. Kalau nafkah untuk orang tua, kalau kita tidak bayar tidak jadi utang. Kalau nafkah untuk istri jadi utang. Antum tidak bayar misalnya, itu tidak kasih nafkah untuk istri, itu jadi utang. Misalnya selama 5 tahun antum tidak kasih nafkah, kebutuhan dia dalam 1 bulan 1 juta, 5 juta berarti 5 tahun, itu utang antum itu. Meninggal, nah itu ditagih antum sama istri antum nanti, bahaya. Paham di sini? Utang itu. Makanya kalau istri gugat, ya kan, ke pengadilan, nah wajib kita bayar yang 5 juta, karena itu nafkah. Beda dengan selain istri, seperti anak kita tidak nafkahi anak kita, tidak jadi utang. Begitu juga orang tua kita tidak nafkahi misalnya, sementara kita mampu, dia miskin, tidak jadi utang itu. Tapi kita berdosa kalau kita mampu, kita tidak nafkahi, berdosa. Cuma tidak jadi utang, ini berkaitan dengan harta. Tapi kalau istri jadi utang. Paham di sini ikhwan? Nah, ini. Jadi mesti kita apa ini? Kita nafkahi. Paham ya? Nah, oleh sebab itu kata para ulama, didahulukan istri dulu. Paham ya? Ini berkaitan harta. Taib, adapun yang lain, kalau kecuali lebih, ya, sudah lebih dari yang wajib, nafkah sudah, zakat ada lebihnya. Yang tidak wajib misalnya mau kasih hadiah apa, mana yang antum dahulukan? Orang tua. Yang didahulukan orang tua. Ini istri mau minta belikan ini, ibu mau minta belikan ini, sementara itu yang bukan wajib untuk hadiah misalnya, mana yang didahulukan? Dahulukan ibu. Dahulukan. Taib, kalau zakat, nah ini zakat dahulukan istri dulu. Artinya kalau tidak apa ini, tidak cukup. Kalau tidak cukup baru sesuai urutan. Wal abdu baina syuraka alaihim sa'un wa yustahabu 'anil janin. Tayyib, hamba baina syuraka alaihim sa'un, artinya seorang budak, ini tidak apa-apa kita sebutkan hukumnya. Seorang budak yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Itu budak kan dimiliki oleh 2 orang. Berserikat orang dalam kepemilikan budak tersebut. Nah, siapa yang bayarkan zakatnya? Kalau pemiliknya cuma 1 orang, berarti dia yang bayar. Tapi kalau pemiliknya 2 orang, lah Ustadz, bagaimana ada budak dimiliki 2 orang? Iya bisa, kalau misalnya dia diwariskan misalnya, atau dia ada orang menghadiahkan budaknya untuk 2 orang. Nah, ini budak saya hadiahkan untuk kalian berdua, berarti orang 2 itu berserikat kepemilikan budak ini, berarti. Jadi setengahnya punya dia, setengah punya dia. Nah, dia budak kan dibayarkan, wajib dibayarkan zakatnya oleh tuannya tadi itu. Bagaimana pembayarannya? Yaitu kata beliau, alaihim sa'un wa yustahabbul alaihim sa'un, yaitu dibayar 1 sa'. Artinya apa? Berarti 2 orang yang tanggung. Kan 1 sa'. Berapa 1 sa' kalau kita ini? 3 kilo. Berarti setengah kilo. Yang satu, yang tuan yang setengah, ini setengah. Wa yustahabbu 'anil janin, kemudian kata beliau disunnahkan membayarkan janin. Anak yang masih dalam perut, bayarkan zakatnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau sudah keluar dia baru wajib. Masih dalam perut, hukumnya sunnah dibayarkan, tidak wajib. Paham ya? Berarti kalau orang tidak membayarkan, ya tidak dapat dosa ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wala yajibu ikhraju zakatil fitri. Tidak
diwajibkan membayarkan zakat fitrah untuk orang-orang berikut ini. Jadi di sini ada 5 orang yang tidak wajib dibayarkan zakatnya. Tidak ada tanggungan kita untuk membayarkan orang seperti ini. Yang pertama apa? Linashiz. Nashiz yaitu seorang wanita atau istri yang tidak taat kepada suaminya, bermaksiat kepada suaminya. Nashiz. Jadi kalau dia bermaksiat kepada suaminya, ada yang diperintah oleh suaminya dia tidak taati, atau bantah suaminya, bikin sakit hati suaminya, ini keluar rumah tanpa izin, safar tanpa izin, ini kan nashiz, nusyuz, tidak taat kepada suami. Yang seperti ini tidak wajib dibayarkan zakatnya. Wanita seperti ini suaminya tidak wajib. Terus Ustaz, ya dia sendiri yang bayar nanti. Tapi kalau wanita yang taat, ya kan, tidak bermaksiat kepada suaminya, ya seperti ini tetap wajib. Kemudian ajir, orang yang disewa, karyawan kita misalnya, atau orang yang kerja di kita sebagai babysitter atau kerja di rumah pembantu, itu tidak wajib dibayarkan zakatnya. Kemudian dhi'r, orang yang disewa untuk menyusukan anak kita sewa orang untuk menyusukan anak kita. Ya. Sebulan misalnya 750. Di mana Ustaz kok anaknya bisa disusui oleh, bisa kalau istri kita misalnya punya penyakit misalnya tidak keluar ASI-nya, ya kan? Sementara anak kecil yang baru lahir kan butuh untuk disusui. Atau terjadi broken, cerai. Kemudian istri kita sudah kawin lagi, bekas istri kita dengan orang lain. Dia tidak mau ngurus anak kita. Wajib kita, wajib sewa orang lain untuk menyusui anak kita, ngurus dan menyusui. Nah itu wanita yang ini yang menyusui anak kita ini, menyusukan anak kita ini, apa wajib kita bayar zakatnya? Tidak. Kemudian dhaif, tamu datang ke rumah dari jauh. Tamu ini yang dimaksud orang yang dari jauh datang ke kita. Tapi kalau yang cuma di kampung datang ke kita, itu bukan tamu, itu namanya orang berkunjung, zair. Tamu ini ada perlakuan khusus, wajib dijamu dengan makanan, tempat bermalam dan seterusnya. Itu tamu itu orang yang dari luar daerah, ya, datang ke kita sebagai tamu. Itu wajib kita muliakan tempat tidurnya dan makannya. Paham ini? Tamu entah keluarga atau bukan. Ya, paham ya? Yang dari luar daerah. Kalau yang satu kampung datang ke rumah, itu bukan tamu. Tamu bahasa kita cuma majas saja. Istilah, bukan istilah syar'i. Dia punya hak khusus itu tamu itu. Bukan itu yang dimaksud tamu dalam istilah syar'i yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Kemudian walaman wajabat nafaqatuhu fi baitil mal kalakit. Kemudian yang kelima, tidak wajib membayarkan zakat untuk orang yang nafkahnya itu dibayar dari baitul mal, seperti anak yang hilang, tidak tahu siapa orang tuanya. Anak temuan, siapa orang tuanya? Tidak ada yang mengaku mengurus dan menafkahi anak ini. Akhirnya siapa? Pemerintah yang ngurus, wajib untuk menafkahi anak ini dari baitul mal. Nah ini tidak wajib kita bayarkan zakatnya. Paham di sini ya? Tidak wajib. Taib, wa zakatul fitri laha khamsatu awqatin. Untuk zakat fitrah itu pembayarannya, bayarannya itu waktunya ada 5. Waktu untuk membayar zakat fitrah ini ada 5.
Waktunya ada 5, artinya hukumnya 5, sesuai dengan hukumnya juga. Waktu ini sesuai dengan hukumnya. Yang pertama waktul jawaz. Yang pertama waktu yang dibolehkan, boleh. Yang kedua waktul wujub, waktu yang diwajibkan. Yang ketiga waktul afdaliyah, waktu yang afdal. Afdal hukumnya, lebih utama dibayar di saat itu, nanti beliau akan sebutkan. Wa waktul karoha, yang keempat waktu yang makruh untuk dibayarkan. Yang ke Taib, sudah berapa tadi? 4. Yang kelima waktul hurmah, waktu yang diharamkan. Ada 5 berarti ya? 5 ya? Ada 5 membayar zakat ini, waktu-waktunya ada 5 dan sesuai hukumnya. Yang pertama boleh, yang kedua wajib, ketiga afdol, keempat makruh, kelima haram. Kapan dibolehkan membayar zakat? Jawaz, boleh, yaitu ketika terbenam matahari, yaitu sudah masuk apa itu? Idul Fitri, terbenam matahari. Itu sudah dibolehkan bayar zakat. Dan kapan bolehnya ini? Sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, itu sudah waktu yang afdol. Terbit fajar, sudah masuk sholat subuh, sampai sebelum apa? Sebelum sholat, itu waktu yang afdol. Lebih banyak pahalanya berarti di situ. Setelah terbit fajar, setelah subuh, sampai sebelum sholat id ditegakkan, itu waktu yang afdol bayar. Tapi waktu yang dibolehkan setelah terbenam matahari, itu sekedar boleh saja, sudah boleh, sudah sah gitu. Kemudian waktu yang wajib. Waktu wajib ini yang dimaksud ini waktu yang seseorang itu menjadi wajib bayar zakat, yaitu ketika terbenam matahari. Jadi ketika terbenam matahari, seseorang itu punya kelebihan, jadi wajib dia bayar. Tapi ketika di saat matahari terbenam, dia tidak punya kelebihan, gugur, tidak ada kewajiban berarti. Maksudnya begini, dia punya harta lebih, ya kan? Sudah besok Idul Fitri. Nah, begitu tenggelam matahari, maghrib, tenggelam matahari, dia masih punya kelebihan, berarti dia wajib bayar zakat fitrah. Ini miskin, belum punya kelebihan, sampai tenggelam matahari, masuk waktu maghrib, tenggelam matahari, berarti sudah tidak wajib dia bayar zakat. Paham di sini? Jadi penentuannya di tenggelam matahari itu. Makanya kalau misalnya kita kawin di malam Idul Fitri, akad nikah, tidak wajib orang bayar zakat perempuan tadi, istri kita. Kan hukum asalnya wajib kita bayar zakat istri kita kan. Nah, kenapa? Karena penentuannya di tenggelam matahari itu. Kalau sebelum tenggelam matahari kita nikah, berarti wajib kita bayarkan zakatnya. Kalau sudah tenggelam matahari nikah, tidak wajib kita bayar zakat. Paham di sini? Begitu juga anak kecil, anak kita istri kita melahirkan sudah tenggelam matahari, lahir malam, misalnya malam Idul Fitri, sudah malam, wajib kita bayar zakat anak ini? Tidak. Tapi kalau lahir sebelum tenggelam matahari, lahir 5:30, wajib dibayar zakatnya. Paham di sini? Jadi penentuannya di tenggelam matahari itu. Nah, kemudian yang ke seberapa tadi? Waktu yang dibolehkan tadi saya sebutkan, waktu yang di afdol tadi, kemudian waktu yang wajib, kemudian waktu yang makruh. Waktu yang makruh adalah setelah sholat id. Setelah sholat id, makruh sudah itu, sampai terbentang, sampai sebelum tenggelam matahari di hari id, makruh. Kita nanti sudah habis sholat id baru kita bayar, hukumnya makruh.
pahalanya sudah tidak seperti yang sebelumnya. Tapi sah sebagai zakat fitrah. Kalau sudah tenggelam matahari berarti sudah lewat sudah, ya kan, Idul Fitri sudah hari terhitung hari kan, besoknya itu sudah tenggelam matahari, itu sudah haram. Itu waktu yang haram, yaitu sudah tenggelam matahari dan seluruhnya sudah haram. Tapi tetap wajib dibayar. Kalau sengaja tanpa uzur, nah itu dapat dosa dia. Nanti tenggelam matahari, baru dia bayar. Tidak bisa. Di hari Id maksudnya. Paham di sini, ikhwan? Kalau dia tidak bayar jadi utang. Tetap jadi utang, dia harus bayar lah. Kalau dia sudah punya kelebihan, kalau dia sudah punya kelebihan. Tapi ikhwan, nah itu penjelasannya seperti itu. Ini ada banyak penjelasan beliau sudah mewakili yang saya sudah jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan tadi, ternyata itu yang sudah beliau tulis ini. Tapi ikhwan, apa yang dibayar zakatnya ini, yaitu apa? Yang mau barang, makanan, jenisnya yang dibayarkan ini apa? Yaitu yang disebutkan dalam hadis gandum, kemudian apa lagi? Kurma, kemudian gandum, kurma, kemudian apa? Zabib itu yang dikeringkan, anggur yang dikeringkan namanya enggak zabib, kismis bahasa kita ya, kismis ya. Kemudian akid, susu yang dibekukan, dikeringkan. Ada susu dikasih beku, nah itu termasuk jenis barang atau makanan yang boleh untuk dibayarkan. Taib. Kalau tidak ada jenis-jenis yang tadi itu, tidak ada gandum, tidak ada kurma, tidak ada kismis, tidak ada susu yang dikeringkan, baru berpindah ke makanan pokok yang ada di tempat masing-masing, di daerah masing-masing. Beras kalau kita kan, beras. Apalagi makanan pokok kita selain beras? Jagung, beras. Tapi kebanyakan orang beras, ya. Kebanyakan orang pakai beras. Tayyib. Paham di sini? Terus bagaimana kalau bayar zakat pakai duit? Nah, kalau di mazhab Hambali tidak sah. Bahkan jumhur para ulama bayar zakat pakai duit tidak sah. Mesti makanan pokok. Paham di sini, ikhwan? Jadi beli dulu beras, itu beras kasih sama fakir miskin. Pembayarannya bagaimana? Bisa lewat wakil orang lain suruh bayarkan, atau sendiri datang ke fakir miskin. Tapi yang afdol sendiri. Yang afdol bayarkan sendiri, datang ke fakir miskin, antar, untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah tuh, supaya kita rasakan kasihan orang ini miskin. Tapi kalau cuma kasih sama orang lain, kita tidak merasakan kasihan orang miskin, tidak ketemu sama mereka. Itu bagusnya kita antar sendiri. Bagusnya antar sendiri. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, lewat. Ini banyak dibuka perwakilan lewat masjid siapa, biar nanti mereka yang membayarkan. Tapi ikhwan, kita ini yang tidak sah, jenis kondisi makanan yang tidak sah untuk dizakatkan, yaitu mal. Ini kata beliau, harta tidak boleh. Zakat fitrah maksudnya harta, duit, barang-barang harian tidak boleh. Dia harus makanan pokok. Kemudian maib, makanan pokoknya tidak cacat. Dicatat, kalau cacat, rusak, sudah bau, busuk basah, tidak boleh. Kita zakatkan, tidak sah. Walaupun 20 karung kita kasih, tidak sah sebagai zakat fitrah. Harus kasih yang bagus, layak untuk dimakan. Kemudian khubz, tidak boleh berbentuk roti atau sudah diolah jadi kue. Ini dari beras semua ini, Ustaz. Tapi
Mana ini? Kue ini sudah tidak sah. Sudah jadi kue. Harus bentuk beras, Mas. Bentuk beras. Tayyib ya ikhwan. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah, supaya kita di atas pengetahuan ketika beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebelum kita tutup, sudah masuk waktu ini? Sudah? Taib, kita cukupkan ya ikhwan. Nanti setelah ya. Kita tutup, nanti kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Taib, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana muazin ini?